ya, merencanakan. Perhitungan geser dasar elastik diganti dari DBE ke MCER. Ini nanti dibaca ya, DBE itu apa, MCER itu apa. Minggu lalu kalau tidak salah saya jelasin itu. Kemudian DBE dihapus sama sekali dari bab 12. Kemudian menggunakan pasangan konsisten untuk properti batas-batas dan batas bawah, batas atas dan batas bawah. Yang kedua gerak tanah. Dari 3 pasang, ya, dari 17/26/2012 menjadi 7 pasang. Ya. Artinya itu perubahan dari 2013 ke 2019 itu dari 3 menjadi 7. Ya. Kemudian syarat penskalaan untuk gerak tanah secara amplitudo dan spectrally match, ya. Kemudian aplikasi gerakan kepada model hanya pada satu orientasi. Ya. Kemudian penjelasan penskalaan untuk komponen Fn dan Fe pada situs dekat dasar. Ya. Kemudian properti sistem isolasi. Ya. Jadi nanti misalnya menggunakan ngambil TA misalnya pakai isolation base, ya, pakai redaman dasar itu ya otomatis nanti ininya dari beberapa seniornya itu ada 2 orang gitu. Ada yang ngambil ini isolasi base itu sudah ada juga yang ngambil. Tapi nanti mungkin saja bisa nanti dengan model yang lain kalau ada yang mau ngambil lagi gitu ya. Pasal baru untuk memperhitungkan variabilitas dan ketidakpastian properti isolator. Ya. Kemudian yang kedua, analisis batas-batas dan batas atas dan batas bawah dilakukan secara paralel dan untuk setiap parameter respon diambil yang lebih menentukan. Ya. Yang ini tadi sama saja nih, apa yang saya katakan ini namanya histeritik ya. Histeritik. Ini yang dari ini titik 0,0-nya di sini ya. Ini dari V maksimum dari P0 sampai ke V maksimum positif ya. Itu kalau kanan ke positif, kalau kemudian kembali ke 0, ke kiri ke negatif, sumbunya ya kembalikan ke 0. Terus-menerus gitu ya. Nih. Ini pola dasarnya. Nanti kalau sudah sesungguhnya ininya biasanya gitu. Tadi di sini titik pusatnya agak ramping kayak pinggang gitu di sini ya. Dia kan begini, gini, ini begini, nah ini gini. Geraknya kalau ini ya. Kalau sudah dipraktekkan. Ini yang strip-strip itu upper bound. Properti dari apa namanya lekatan di atas ya. Bond itu kan lekatan ya, kanan atas, kemudian yang lower bond ini yang garisnya apa namanya lurus ya, yang strip-strip ini. Nah ini tadi arah panah yang saya katakan itu dari sini straight gini ya, mundur ini ke sini gitu, ya. Tuh, dari sini ke sini ke sini gitu. Ini ada panahnya ya. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, yang keempat prosedur gaya lateral ekivalen. Ya, jadi masih ingat ya kalau statik ekivalen kan apa yang saya katakan tadi ngitung V dulu tadi. Apa menghitung gaya horizontal dasar, gaya gempa dasar horizontal V itu ya. Yang berdasarkan berat total WT kalikan apa C itu tadi faktor akselerasi yang tadi sudah saya jelaskan di atas ya. Kemudian apalagi itu ada rumusnya, saya tidak bisa merinci satu-satu ya. Dibagi dengan R kan gitu ya. Ketemunya ini didistribusikan ke ini ke FI itu adalah gaya masing-masing tingkat. I-nya itu adalah tingkat keberapa gitu ya. Hitung tingkat itu tidak dari sini ke sini, saya kira masih ingat ya, bukan dari 0 ke
1 ke 2, bukan gitu. Dari 0 ke 1, dari 0 ke 2, dari 0 ke 3, dari 0 ke 4, dari 0 ke 5. Jadi penghitungan I-nya gitu, ketinggiannya. Ya, seperti itu. Batasan yang lebih longgar untuk penggunaan ELF, ya, pasal 12.2.2. Kemudian distribusi vertikal dari beban lateral lebih realistik, ya. Tidak bertambah secara linear terhadap ketinggian struktur. Ini ya, ini adalah gambaran dari distribusi beban gempa ke masing-masing tingkat. Tadi saya kata itu selain V rumusnya ada FI. Jadi V itu nanti akan kita distribusikan ke masing-masing tingkat. Ini sesuai dengan panah-panahnya. Biasanya ada diagram segitiganya gini ya, yang dibuat tundul ya. Tapi nanti kalau ditambah-tambahkan itu kembali lagi pada V di gempa dasar. Ini yang gambarannya panah kiri kanan yang di bawah itu adalah sebetulnya itu V. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Masih belum. Ada pertanyaan? Halo? Iya, Pak. Kok nggak ada jawaban ya? Ada pertanyaan enggak? Masih belum, Pak. Kalau nggak ada, saya lanjutin lagi ya. Ini yang bagian lain. Saya share lagi ulang. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, persyaratan desain seismik struktur bangunan gedung dan non-gedung ya. Ini sesi lain lagi ya. Topik bahasan di sini ya. Keutamaan bangunan. Nah, ini kita kan ini basic dasar termasuk tugas ini juga masuk ini ya. Kemudian penentuan kategori desain seismik. Ya, kita KDS-nya di mana? Daerahnya Surabaya, apa di Jogja, apa di Sumatera, apa di NTT, Bali, atau mungkin di Kalimantan. Nah, kalau Kalimantan jelas KTS-nya kecil ya biasanya. Gitu. Kemudian pemilihan sistem struktur dan parameter-parameter terkait yaitu R, CD, faktor kuat lebih, omega 0, dan batasan ketinggian untuk bangunan gedung dan non-gedung ya. Kemudian faktor redundansi itu adalah R tadi ya. R apakah stabilitas parsial, kalau misalnya gempa ringan dan menengah itu ya. Kalau gempa tinggi R-nya stabilitasnya penuh pakai R sama dengan 8 biasanya ya, atau 8,5 maksimum. Kemudian berikutnya berbagai ketidakberaturan horizontal dan vertikal. Kemudian batas
batasan drift, maksimum, dan dilatasi. Kalau ada dilatasi ya. Drift itu artinya itu pergeseran horizontal ya, displacement ke arah horizontal itu disebut drift ya. Kemudian highlight desain bangunan non gedung. Jadi ketinggian bangunan non gedung, misalnya seperti bendungan dan sebagainya ya. Berikutnya, bagaimana cara kita mendesain struktur terhadap beban gempa yang besar. Mendesain struktur bangunan secara elastis itu tidak ekonomis ya, kalau terlalu elastis ya. Kemudian mengaplikasikan base isolation pada bangunan ya. Nah, kembali lagi tadi kenapa tidak ekonomis, itu kita terlalu robust ya, terlalu robust. Kalau kita merencanakan elastis penuh ya, robust itu kalau bahasa ininya kekar. Terlalu robust itu kekar ya, terlalu kekar. Kemudian meningkatkan redaman struktur ya, disipasi energi pasif. Nah, redaman strukturnya ini kita usahakan bisa menjadi lebih meningkat ya. Kemudian memperbolehkan respon inelastik pada struktur. Respon inelastik artinya dia sudah melewati batas elastis. Ya, itu masih diizinkan dalam batas-batas tertentu. Oleh karena itu, kita mendesain gedung, terutama gedung ya, saya ngomongnya, itu selalu berprinsip pada apa? Desain kapasitas. Desain kapasitas itu bagaimana definisinya? Strong column, weak beam, kan gitu. Jadi kolom yang kuat, baloknya lemah, sehingga kalau dalam kondisi inelastik tadi ya, jadi sudah kondisi elastis sudah dilampaui, kondisi pada inelastik, kalau terjadi keruntuhan pada gedung, runtuhnya tidak frontal. Nah, tidak seperti kasus Ambacang ya, yang gempa 2009 di Padang itu, runtuhan gedungnya, lantainya itu, padahal itu cuma 3 lantai ya, 4 sama atapnya, jadi kayak kue lapis, runtuh jadi penyet seperti kue lapis jadinya. Itu yang tidak diharapkan. Berarti di situ desain kapasitas yang kurang diperhatikan, sehingga kolomnya runtuh duluan daripada baloknya. Kalau menurut desain kapasitas, menganut sistem strong column weak beam, jadi kolomnya kuat, baloknya lemah, itu diharapkan ketika gedungnya mengalami kolaps, itu baloknya yang rusak duluan, atau katakan kalau runtuh, baloknya yang runtuh, tetapi kolom masih berdiri, sehingga kerusakan yang fatal atau korban juga gitu ya, korban yang fatal ketimbang gedung runtuh frontal dibandingkan dengan kalau baloknya yang rusak. Itu mudah-mudahan harapannya itu korban jiwa terutama ya, sama material itu tidak fatal seperti kalau runtuh frontal ya. Harapannya justru gedung tidak sampai runtuh kalau bisa ya. Kalau kerusakan parah enggak apa-apa gitu ya. Itu ya. Kemudian berikutnya, secara historis peraturan tekun bangunan menggunakan prosedur respon inelastis ya, tadi yang saya katakan itu. Jadi inelastik artinya kondisi elastis sudah dilewati ya. Kemudian respon inelastis terjadi melalui kelelahan atau kerusakan struktural, kerusakan struktural ya. Kerusakan ini harus dikendalikan agar metode ini berhasil. Nah, itu tadi. Apa kendalinya? Strong column weak beam. Ya, itu salah satu kendalinya itu ya. Bagaimana gedung bisa ini? Menggunakan apa? Shear wall. Ya, atau kombinasi shear wall dengan struktur rangka ya. Dan sekarang
di sangat dianjurkan untuk bangunan-bangunan gedung terutama nanti plat lantai itu sebagai diafragma pengaku horizontal seperti di jembatan kita kenal ya, diafragma itu kan untuk mengurangi tekuknya gelagar jembatan ya, gelagar utama yang memanjang supaya tidak menekuk melemah, jadi diberi balok-balok diafragma ke arah horizontal ya. Nah, diharapkan gedung juga gitu ke arah vertikal. Kalau misalnya lantainya bisa berfungsi sebagai diafragma, jadi nanti drift tadi yang dikatakan tadi drift, jadi displacement ke horizontal bisa menurun gitu ya, bisa mengecil. Kalau dinulkan mungkin tidak mungkin ketika gempa terjadi. Itu baik di 1726 maupun di ISCE 7 ini ya. Itu kita mengacu pada sana. Jadi masih ACI maupun SNI itu banyak mengacu juga pada ISCE ya. Jadi aturan dari Persatuan Insinyur Amerika ini ya, insinyur sipil. Ya, ini ISCE itu kan American Society of Civil Engineering. Jadi Persatuan Insinyur Sipil Amerika. Saya berharap suatu saat mungkin di Indonesia juga ada Persatuan Insinyur Sipil. Jadi bukan Persatuan Insinyur ya. Kalau PII itu kan seluruh bidang engineering ya, seluruh bidang engineering, mesin, elektro, segala sampai pertanian itu masuk di situ ya. Kalau di Amerika itu ada khusus ISCE ya, American Society of Civil Engineering. Jadi Persatuan Insinyur Sipil itu di Amerika ada, karena sebetulnya main engineer itu ada di benar-benar teknik ya, mesin, sipil, elektro itu engineer pure ya. Tuh. Lanjut ya. Persyaratan SNI ya 1726/2019. Yang pertama, kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa. Ya. Kemudian faktor keutamaan gempa, IE ini ya. Parameter percepatan tanah, SS1. Tadi kita sudah bahas secara garis besar ya, sepintas. Definisi kelas situs, SA, SF ya. Faktor koefisien situs, FA, FE ya. Kemudian desain ground motion parameter, SDS, SD1, kemudian kategori desain seismik, AF, kemudian parameter struktur, R, CD, dan omega 0. Ya. Kemudian ketidakberaturan struktur, itu irregularitas. Irreguler itu kan berarti tidak reguler ya, berarti tidak beraturan. Kalau reguler itu beraturan, kalau irreguler tidak beraturan ya. Kemudian faktor redundansi ya, atau RO ya. Kemudian yang ke-11 kekakuan diafragma ya, ini tadi diafragma flexibility ya ini tadi. Kemudian prosedur analisis beban lateral yang akan dilakukan pada struktur. Prosedur analisis beban lateral. Ya, ini jelas bagaimana prosedur kita menganalisis beban gempa ini. Gitu ya. Kan ada kaidahnya. Jadi harus mengikuti SNI. Ya. Apa yang ditentukan oleh SNI 1726 ini. Ya. Kemudian beban lateral pada struktur. Ya, V tadi ya, V kemudian F ya. Beban torsional tambahan apabila ada ya, kemungkinan ada beban torsi karena mungkin beban gempa yang dianggap biasanya di sudut kerjanya di angle ya, itu menyebabkan torsi. Saya sendiri juga terus terang aja tidak seberapa ini ya, tidak ngerti juga itu. Tapi logikanya kan gitu.
Kalau gempa di sudut, dia akan melakukan torsi. Gitu. Kemudian analisis struktur, bisa etap, sub, lintas, dan lain-lainnya. Ya, kombinasi pembebanan. Ya, ini sudah tahu ya, sampai combo 6 ya, sekarang ya, sampai 6 combo. Kemudian cek kekuatan, defleksi, dan stabilitas. Gitu ya. Otomatis itu merupakan kontrol. Ya. Jadi hasil dari analisisnya harus terakhir itu kontrol. Apa kontrolnya? Apa? Daktilitas. Ya, itu kontrolnya. Kemudian defleksi. Itu kontrolnya. Kemudian tadi yang defleksi itu apa? Yang banyak kapasitas momen ya. Dari MN harus lebih besar dari MU. Kemudian VN lebih besar VU. Ya, itu. Ininya ya. Terus daktilitas itu dari delta max dibagi delta pertama ya awal. Itu harus berapa? Ya. Kemudian rasio daktilitasnya setiap tingkat itu bagaimana? Itu delta maksimum dibagi dengan setengah kolom atas ditambah dengan setengah kolom bawah kali 100%. Kalau tidak salah itu untuk gempa dengan R sama dengan 8 itu harus lebih besar sama dengan 3%. Gitu ya. Kalau yang menengah, ringan menengah antara 2 sampai 2,5% kalau tidak salah. Mungkin minimum 2%. Nanti dibaca ya. Kemudian kategori risiko bangunan gedung. Untuk menghindari kerusakan parah dari bangunan tertentu pada saat terjadi gempa besar. Ya. Itu kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan komunitas untuk pulih dari kejadian gempa bumi yang merusak bangunan dengan menyesuaikan persyaratan perlindungan seismik terhadap penting tidaknya. Itu bukan sesuatu yang relatif ya, tergantung dari fungsi gedungnya. Apakah misalnya gedung arsip, gedung negara, nah itu beda. Kan tergantung faktor keutamaan tadi ya. Gedung-gedung yang monumental, itu juga gitu. Itu dilihat di faktor keutamaan gedung ya, sebuah struktur itu ya. Kemudian basis desain struktur terhadap gempa ya. Struktur harus memiliki kemungkinan keruntuhan yang kecil pada saat terjadinya gempa bumi maksimum yang dipertimbangkan. Ini tergantung dari MCER tadi. Terus kedua ini kondisi pada inelastik tadi ya, itu strong column beam itu namanya. Kunci-kuncinya di situ ya. Kemudian menghindari kerusakan yang mengancam jiwa. Nah, ini sudah kita bicarakan semua ya. Itu komponen non struktural pada struktur terhadap beban gempa desain didefinisikan sebagai 2/3 dari ini MCER tadi. Ini ya. Nanti ini baca SNI-nya. Kemudian jenis pemanfaatan ya. Jadi ini kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung. Ini diatur pada tabel 3 ya. Kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa. Ya. Ini di sebelah kanan. Nanti dibaca ya ini ya. Tidak saya baca satu-satu ya. Terus jenis pemanfaatan ya. Gedung dan non-gedung yang dikategorikan sebagai fasilitas yang penting, termasuk tetapi tidak dibatasi untuk ini bangunan monumental. Nah, tadi saya sudah ngomong ya, gedung sekolah dan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, karena ini rumah sakit ya. Terus ini biasanya mall-mall itu kan
itu semuanya bersifat umum. Itu perlu perhatian yang khusus, gitu-gitu ya. Ini saya baca satu-satu ya. Kemudian ini ada tabel kategori risiko ya, 1 atau 2 faktor keutamaan gempa. Nah ini beda faktor keutamaan gempa dengan faktor keutamaan gedung ya. Ini faktor keutamaan gempa IE ya sama dengan 1 ya. Artinya apa? Kalau 1 berarti penampang tidak boleh retak ya, terutama di kolom ya. Kalau 3 itu kondisi kategori 3 itu 1,25. Ini berarti apa? Benar-benar harus kaku dan penampangnya kaku utuh ya. Jadi inersianya ini IE itu kan inersia ya. 1,25. Kemudian yang kondisi A kategori 4 itu malah 1,5. Nah, ini tadi ya. V dengan C ini kan gempa dasar ini. CS kalikan W. W itu ini rumus umum ya. Yang jelas kalau ada T-nya. Kalau sudah masuk di rumus benar-benar di rumus gempa dasar itu horizontal itu V. Ini umum sekali. Yang detail itu ada kan. Tapi lihat di SNI juga ada. Di mana CS itu adalah SDS dibagi dengan R per IE. Ini ya. R itu jelas ini faktor ininya ya, redundannya. Kemudian CS atau SDS dibagi dengan T golong R per IE. Ya. Ini di SNI ada semua ya, nanti dibaca. Kemudian yang ini performance level. Ya. Ini frequent descent MCE. Ya. Kinerja yang diharapkan terkait dengan risiko kategori dan tingkat gerakan tanah. Sumbernya nih, ini sumbernya dari American Society of Civil Engineering ya. Nih. Yang paling kiri itu RC4 ya. Ini esensial, yang tengah RC3 height occupancy ya. Yang ketiga ordinary, yang ini biasa ya. Yang ini occupancy itu adalah kalau misalnya ruangan gitu tingkat hunian ya. Jadi ini height occupancy artinya frekuensi gempa yang tinggi, ini okupansinya. Kemudian yang ini esensial, artinya ya esensi itu artinya yang normal. Kalau ini yang biasa, yang paling kanan. Ya. Kemudian parameter percepatan tanah, di mana SS adalah parameter percepatan respons spektral MCER tadi ya, dari peta gempa pada periode pendek redaman 5%. Ini diatur pada pasal 6.1.2 ya. Kemudian S1 itu parameter percepatan respons spektral MCER dari peta gempa pada periode 1 detik redaman 5%. Diatur pada pasal 6.1.2 ya. Ini. Itu ya, nanti dibaca ini. Kemudian sekarang ini definisi klasitus ya. Ini diatur pada pasal 5.3, ada tabel 5 ya. Ini tabel 5-nya ada di sini ya. Nanti ini dibaca ya. Ini kisi-kisi ya. Kisi-kisinya. Jadi nanti kalau ini jadi tidak, misalnya malas membaca SNI-nya terlalu panjang, tetapi secara esensial sebetulnya ya harus dibaca ya. Cuman nanti kisi-kisinya yang mana yang dibutuhkan ada di sini gitu ya. Kemudian faktor koefisien situs FA, FV tadi ya. Ini. Ya. Kemudian ini faktor koefisien situs. Ini ya. Di tabel 6 ini, tabel 7 ini. Kemudian descent ground motion, jadi gerak tanah ya.
parameter desain parameter gerak tanah itu SDS dan SD1. Ya. Ini sebetulnya apa ya? Pendetailan. Jadi kita didetailkan seperti ini sehingga kita tidak, maksudnya itu kita bisa melihat dari sini gitu loh. Tidak harus melihat, kalau membuka SNI yang begitu tebal, nanti Anda bisa dari sini melihatnya ini. SDS adalah parameter percepatan respons spektral pada periode pendek, kedalaman 5% di pasal 63 ya. Kemudian SD1 parameter percepatan respons spektral pada periode 1 detik, kedalaman 5%, itu pasal 63. 6.3 itu maksudnya ya. Bukan pasal 63 ya, 6.3. Dan pasal 15 ya. Jadi sampai di sini dulu ininya, materinya ya. Ini yang belum saya kirim, ini masih ada lanjutannya nanti ya yang ini. Kalau yang season 1 itu sudah saya kirimkan ya. Yang season ini nanti saya tambahin dulu ya. Baru nanti saya kirim kalau sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Dari saya belum ada, Pak. Ya. Saya, Pak. Ya, kalau tidak ada nanti. Saya izin bertanya, Pak. Halo, ya silakan. Kok agak jauh ya suaranya? Suaranya? Iya, Pak. Ya. Ini, Pak. Mas Ada Agus dua. ya? Agus Iya, Silmi. Iya, Gus Ilmi, Ya. Pak. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama ini bedanya metode, maksudnya saat pelaksanaannya itu plat yang terdiafragma sama yang tidak terdiafragma itu bagaimana ya, Pak? Kemudian Ya. untuk yang analisa di sub itu, yang auto mesh area itu kan ada jaraknya, Pak. Nah, ketentuan jarak Atau auto mesh. automatic mesh area. Nah, itu saya kan ya differentiate. Nah, ada juga automatic mesh area. Nah, itu kan ada jaraknya. Nah, ketentuan untuk jarak yang diinputkan di automatic mesh area itu bagaimana juga, Pak? Gitu. Ya. Ya, Pertama tadi masalah diafragma ya. Diafragma. Saat pengaplikasiannya Ya, itu bedanya apa? Ya. Kalau yang selama ini ya, kita menghitung plat itu kan hanya dia merupakan struktur sekunder. Masih ingat ya? Halo? Bagaimana, Pak? Selama ini kita menghitung plat lantai itu sebagai struktur sekunder, bukan struktur primer seperti tangga, itu juga struktur sekunder. Masih ingat ya? Iya. Ya. Jadi kalau kita sekarang kan lagi ngerjakan tugas ya. Iya, Pak. Ngerjakan tugas kan, sebelum kita menghitung analisa strukturnya, plat itu sudah bisa dihitung dulu. Ya. Iya. Nah, sudah dihitung dulu, terus dia merupakan jadi beban. Ya. Iya, Pak. Nah, tetapi kan kita tidak pernah memperhitungkan dia sebagai kekuatan bagaimana dia menerima gaya horizontal terhadap luasan bidangnya. Ya, belum pernah kan kita selama ini. Halo? Iya, Pak. Itu yang dimaksud itu sekunder seperti itu. Dia malah menjadi beban terhadap struktur. Ya. Iya. Nah, sekarang kalau yang kita anggap sebagai diafragma, selain dari beban gravitasi, dia betul menjadi beban terhadap struktur, ya. Iya. Tetapi setelah ada gaya lateral horizontal, dia dapat mengakukan struktur ini secara vertikal itu dikakukan sehingga akan bisa mengurangi drift horizontal dari gedung. Ya. Iya. Nah, itu sehingga dia ikut membantu
menahan gaya horizontal dari gaya lateral. Ya. Iya, Pak. Nah, kekakuannya berarti perlu dihitung berdasarkan sekarang luasan lebar kali panjang itu kan menjadi momen inersia bagi plat itu. Ya. Iya. Sama dengan gedung itu kan ada momen inersia gedung itu kan panjang kali lebar. Artinya tergantung dari panjang lebar, bukan panjang kali lebar. Kalau panjang kali lebar kan luas. Ya. Iya. Paham ya? Iya. Bisa membedakan itu ya. Iya. Nah, itu jadi bagaimana dia Berarti berfungsi sebagai diafragma, bagaimana dia hanya sebagai struktur sekunder, ya. Iya, Dan Pak. selama ini sampai di 2013 yang 2847, ya. Iya. Yang aturan beton 2847 itu kita selalu tidak pernah menghitung plat itu ikut mengakukan ke arah horizontal, ya. Iya. Maka di 2019 bisa diperhitungkan sebagai diafragma untuk ikut mengakukan gedung ketinggian gedung vertikal deformasi drift ke arah horizontal, platnya ikut membantu mengakukan gitu, memberi kekakuan gitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Berarti Sekarang beda di metode perhitungan saja, jelas. Pak. Bukan pelaksanaan di pembangunannya ya. Unda, iya. Baik, otomatis nanti kan prinsip desainnya yang berbeda juga gitu. Paham ya? Ya. Memperlakukan dia sebagai diafragma kan prinsip desainnya beda dengan yang 2013. Ya. Iya, Pak. Nah, sekarang ini masalah mesh ya. Iya, Pak. Masalah mesh itu jarak ya. Jarak. Tergantung kita ini bagaimana kita mendesain ininya, sebelum kita menganalisis itu kan harus ini dulu ya. Kalau misalnya pakai sub atau etap itu namanya apa? Apa sih istilahnya? Kalau yang seperti kalian ini kan masih panas, apa namanya? Untuk membuat modelan. Nah, pemodelan. Jadi Anda memodelkan itu dengan mesh-nya jarak berapa itu situ desainer yang menentukan, tergantung Anda gitu loh. Ya, tergantung pemodelannya itu. Ya. Iya. Kalau masalah mesh itu tergantung pemodelan strukturnya. Ya, halo. Iya, Pak. Itu individual, sangat subjektif itu tergantung dari yang merencanakan. Ya. Nah, itu tentu sebetulnya semakin banyak mesh-nya itu semakin teliti. Ya. Semakin rapat itu ya, Pak. Semakin rapat, semakin teliti, semakin jarang, semakin kurang teliti gitu loh. Tapi kan tergantung, kalau misalnya gedung tinggi mungkin mesh-nya bisa lebih rapat gitu ya. Kalau misalnya gedung-gedung hanya di bawah rantai 10 itu mungkin mesh-nya lebih renggang, itu masih bisa, masih ini ya, masih visible, masih layak. Itu ya. Berarti tidak ada ketentuan yang memang pasti berapa? Ya. Jadi tergantung, sangat situasional, dan itu sangat tergantung dari ini mindset dari desainernya, ya, konstruktornya. Jadi yang mendesain struktur itu, ya, itu sangat subjektif, ya. Ya, baik. Okay. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau nggak ada, nanti kita bagaimana saya ajukan kuliah ininya jam 9:30 ya. Halo. Tampaknya saya ajukan 9:30 dan tidak lama mungkin ya. Karena ini saya ada acara juga nanti di Cipta Karya. Ya. Halo.
Halo, Kalau saya sendiri bisa, Pak. sepakat Kurang ya, bebas setengah 10 ya, teman-teman. setengah 10 ya. Ini kan jam 9 lebih 7 menit di laptop saya. Ya, Baik, Pak. oke. Ya udah. Ini saya akhiri dulu ya. Ya, saya akhiri. Saya langsung live ya. Halo. Baik, Pak.